Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam. rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, peserta kuliah FHI Formula Institute yang berbahagia, kita bersyukur bisa bersambung kembali di FHI dengan materi keluarga. Semoga yang demikian ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Kita masih dengan tema memahami cerai. Sekarang, kalau kemarin saya anggap pengantar-pengantarnya, kita akan bahas tentang beberapa kondisi orang yang mencerai. Jadi secara umum, para ulama sepakat cerai itu adalah haknya seorang laki-laki. Perempuan tidak punya hak cerai. Tapi nanti di sana ada namanya hak khulu, ya. Jadi kalau melepas ikatan pernikahan itu dilakukan oleh laki, namanya tolak. Tapi kalau dilakukan oleh perempuan namanya khulu. Nah, hak cerai ini ada pada laki-laki. Tentu alasannya apa? Ya demikian. Penetapannya mau diberikan pada laki-laki. Perempuan tidak punya hak cerai atau mencerai. Nah, salah satu hikmah kenapa hak cerai itu diberikan pada laki-laki bukan ke perempuan. Hikmahnya karena dalam rumah tangga yang dulu memulai melamar itu laki-laki. Karena proses melamarnya laki-laki. Yang meminta untuk meminta seorang wanita menjadi anggota keluarganya yang baru ini, yaitu istrinya, itu laki-laki. Dan karenanya dia menanggung semua urusan dalam rumah tangga. Kemudian maka dari prosedur ini, karena dia memulai yang meminta, maka dia pula yang punya wewenang untuk melepas. Pada waktu wanita diminta, kalau dia mau, ya jadi. Kalau nggak mau, ya nggak jadi. Nah, itu yang pertama. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, laki-laki memiliki pengendalian emosi lebih baik daripada wanita. Tentu ukurannya rata-rata, ya. Kalau wanita dianggap dominan emosinya, kalau laki-laki dominan logikanya. Itu rata-rata. Tapi kalau ada laki-laki dominan emosinya, yaitu namanya tidak rata-rata. Rata-rata memang wanita menggunakan emosinya dalam mengambil keputusan, sementara laki-laki menggunakan logikanya. Dan itu terbukti kalau memilih barang. Kalau wanita memilih barang itu bagus, warnanya dulu, baru kualitasnya. Indah dulu, baru kualitasnya. Kalau laki-laki, kualitas dulu, baru indah nggak indah. Sehingga dianggap kalau emosinya tidak dominan, maka pengambilan keputusannya menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, bahwa ada di salah satu zaman dulu, ya, di wilayah masyarakat terdahulu, mungkin Eropa bagian mana gitu, ya, sebelum masuknya Kristen, itu bahwa cerai itu diberikan kepada laki dan perempuan. Dan akhirnya faktanya lebih banyak terjadi cerai daripada dalam Islam. Menunjukkan bahwa memang hak cerai kalau diberikan hak kepada wanita memungkinkan untuk memperbanyak jumlah perceraian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah
kalau terjadi hal buruk menimpa wanita, sementara laki-laki tidak mencerai karena satu dan lain hal, bagaimana ini bisa selesai? Maka wanita punya hak namanya khulu. Nah, khulu ini kejadiannya berat, karena khulu tidak akan pernah bisa balik lagi, di mana wanita melepas ikatan suaminya dengan cara mengembalikan maharnya. Iya, sehingga kalau wanita sudah menjatuhkan, maka istilahnya itu berat sekali hasilnya. Sementara kalau laki menjatuhkan, masih ada peluang untuk balik lagi. Sehingga istilahnya wanita punya palu besar, tapi satu kali. Kalau laki-laki punya palu kecil sampai 3 kali. Nah, sehingga statusnya begitu wanita yang memutuskan langsung jadi tolak 3 atau fasah, dianggap sudah bain. Sementara kalau laki-laki baru bisa menjadi bain kalau 3 kali. Ya, ini bab tentang cerai merupakan hak laki-laki. Poin berikutnya, siapa dari laki-laki tadi yang bisa menjatuhkan cerai? Tentu yang menjatuhkan cerai ya suami. Selain suaminya tidak berhak menjatuhkan cerai. Misalnya ada mertua, pokoknya aku pisahkan kau dari laki-laki ini. Nggak bisa, nggak jatuh cerai. Ini unik sekali. Kenapa ya? Karena yang mengikat itu laki-laki, dia yang akan melepas. Tidak boleh satupun orang bisa melepas ikatan ini, kecuali Allah izinkan. Ini salah satu hikmah betapa sucinya ikatan ini ya. Jadi ikatan ini itu yang melepas hanya laki-laki. Tadi ya. Yang kedua ya kalau nanti perempuan menggunakan prosedur khulu. Nah, suami mana yang dengan syarat apa yang keputusan cerainya diterima? Yang pertama, jika suami itu dalam kondisi berakal. Kalau hilang akalnya, ya berarti tidak sah atau tidak jatuh. Yang kedua, suaminya balik. Kalau suami belum balik, ya tidak sah. Loh, kalau ada suami istri nggak balik gimana? Oh, bisa jadi pernikahan laki-lakinya belum balik. Nanti menikahkan walinya. Gitu. Seandainya ya. Nah sehingga kalau tidak memenuhi syarat akil dan balik, misalnya gila, atau masih bocah, atau terpaksa, maka cerainya tidak dianggap. Dasarnya adalah hadis yang sangat terkenal, Anin Nabi SAW, riwayat Ashabus Sunan ya, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, rufi al-qalamu an thalath, anin naimi hatta staiqila, wa anis sabiy hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqil. Diangkatlah pena, yakni keputusan itu dari 3 kelompok. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari bayi sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu talaqin jaiz illa talaqal maghlubi ala aqli. Rawahu Tirmidzi wal Bukhari mauquf. Setiap cerai kata Nabi itu boleh, yakni bisa terjadi, kecuali cerainya orang yang dikalahkan akalnya, yakni ma'al maghlubu ala aqli, yakni yang dikalahkan akal. Rawahu Tirmidzi. Demikian juga ada pernyataan dari Ibnu Abbas mauquf alaih, yakni Abbas, bukan hadis ya, ini pernyataan Ibnu Abbas. Fi man yakrahul lusus fayutallik falaysa bisyai'. Yakni kalau ada seorang dipaksa oleh pencuri atau begal
untuk menceraikan istrinya, kemudian dia menceraikan, maka cerainya tidak jatuh. Nah, di konteks ini ada 6 kelompok ya, yang perlu pembahasan lebih detail, ya. Karena juga sering terjadi. Yang pertama, cerainya orang yang terpaksa. Ya. Yani laki-laki ini dipaksa mencerai. Kedua, cerainya orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, cerai orang yang bermain-main, ya bercanda. Yang keempat, cerainya orang yang marah. Keempat, cerai orang yang lupa, lalai. Keempat, cerai orang yang sedang kayak al-madhush, yakni orang yang sedang bukan terkaget, tapi situasi di luar kendali lah. Yang pertama, cerai orang yang sedang dipaksa. Jadi kalau ada laki-laki dipaksa mencerai, hukumnya tidak jatuh. Dalilnya tentu kondisi yang dimaksud terpaksa atau dipaksa itu maknanya adalah ketika dia tidak melakukan yang diperintahkan yang memaksa, maka dia akan mendapatkan kondisi buruk, misalnya pembunuhan atau luka berat. Tapi kalau dipaksa itu maknanya di mana dia bisa melawannya, ya bukan dipaksa. Dipaksa adalah kondisi di mana dia tidak berdaya untuk menolak permintaan dari yang memaksa, sementara akibat itu masuk kategori doror. Kalau akibatnya tidak doror, sementara dia memang bisa melawan, maka tidak masuk kategori dipaksa atau terpaksa. Nah, maka namanya memaksakan diri kalau kayak gitu. Dasarnya adalah illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl, kecuali yang dipaksa sementara hatinya itu tetap tenang dengan iman. Ini kaitannya dengan orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur. Itu saja tidak jadi kafir, apalagi dipaksa mengatakan kalimat cerai. Jadi tidak jatuh karena dia dipaksa. Termasuk waman ukriyal Islam yasihu musliman. Kalau orang dipaksa masuk Islam, ya dia tidak sah Islamnya. Demikian kalau dipaksa untuk cerai. Dasar berikutnya hadis Rasulullah, rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Akhrajah Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Daruqutni wa Tabarani wal Hakim wa hasanahu Nawawi. Imam Nawawi menganggap hadis itu hasan. Diangkat dari umatku, yakni keputusannya diangkat dari umatku, yakni maksudnya tidak sah karena salah, karena lupa, atau karena dipaksa. Tetapi di sana ada pendapat dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Hanifah yang mengatakan cerainya orang yang dipaksa tetap jatuh, tapi tidak ada dalil yang kuat. Jadi intinya cerai yang datang dari orang yang dipaksa hukumnya tidak sah atau tidak jatuh. Yang kedua, cerainya orang yang mabuk. Nah, ini bisa kejadian ya. Mabuk nih, ngomong cerai. Ini jumhurul ulama mengatakan cerainya orang yang mabuk atau orang yang mabuk jatuhkan cerai, mengatakan jumhur ulama mengatakan jatuh. Loh, kenapa kok katakan jatuh? Karena orang ini melakukan kesalahan sehingga akalnya hilang. Hilangnya akal karena dia menyebabkan hilang akalnya. Sehingga kehilangan akalnya karena ulahnya tidak menghalangi keputusannya. Kan dia sendiri yang sadar, dia yang minum. Dan kalau minum pasti keluar kata yang enggak. Karena dia memulai kesalahannya, maka kesalahan akibat kesalahannya itu berkonsekuensi padanya. Itu pendapat jumhur. Tetapi
Ada sebagian ulama mengatakan orang yang mabuk cerainya tidak jatuh. Ya alasannya karena orang yang mabuk kehilangan akalnya. Sementara hukum itu jatuh jika dia bisa mengendalikan akal atau akalnya sehat. Dasarnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang mukmin, jangan kau dekati salat sementara kalian ini mabuk sampai kau tahu apa yang kalian katakan. Makanya kalau ada orang mabuk nggak sah salatnya. Kalau nggak sah salatnya, nggak sah pula cerainya. Nah, itu dikiaskan dengan bab salat. Yang kedua, yang ketiga, tolak cerainya orang yang marah. Ini sering kejadian. Ini paling sering kejadian. Dan baru saja saya nangani kasus ini sehingga menyebabkan harus nanya ke psikolog. Ini cerita agak unik. Nanti ada kasus cerai dari orang yang beberapa kali stroke. Ini juga agak perlu dibahas agak detail. Orang yang stroke itu ternyata dalam kondisi tertentu kehilangan kendali. Nah, di sini nanti kita bahas. Nomor 3, cerai dari orang yang sedang marah. Secara umum, kalau marahnya itu di mana marah yang membuat dia tidak lagi memahami apa yang dikatakan dan tidak juga paham apa yang diputuskan, maka marah yang demikian ini tidak menyebabkan pernyataan cerainya jatuh. Ya. Itu di dasarnya hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Hadis Aisyah, tidak sah cerai dan tidak sah juga memerdekakan dalam keadaan ighlaq, yakni marah yang terkunci. Dan para ulama mengatakan al-ighlaq itu bil ghadab, yakni dengan marah. Nah, apa ya sedikit kita memahami hadis. Yang dimaksud ighlaq itu gimana? Ighlaq itu terkunci. Ibnu Taimiyah mengatakan hakikatnya terkunci, ada istilah ighlaq gitu. Itu adalah ayughlaq ala rajuli qalbuhu fala yaqsudul kalam aw la ya'lamu bihi ka'annahu in ghalaqa li qasduhu wa iradatuhu. Qala wa yadkhulu fi dhalika talaqul mukhal majnun wa man zala aqluhu bisikrin aw ghadab wa kullu ma qasada lahu wa la ma'rifata bima qala wal ghadab la thalathati aqsam. Jadi yang dimaksud Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud ighlaq adalah orang yang tidak tahu apa yang dikerjakan, yang dinyatakan, dan juga tadi tidak dimaksudkan mengatakan itu tadi nggak memaksudkan itu tadi. Nah, itu biasanya kalau aku tadi itu kalau dari bahasa Dila, aku tadi maunya nggak ngomong itu, loh kok tadi bisa ngomong gitu, saking marahnya akhirnya ngomong cerai. Tapi kata dia, aku tadi itu maunya nggak ngomong gitu. Itu namanya sudah ighlaq namanya. Dia menyatakan tapi tidak memaksudkan. Gitu. Kenapa kok disebut ighlaq terkunci? Karena seakan-akan tujuannya sama keinginan itu terkunci. Sehingga pernyataannya itu di luar kehendaknya. Nah, yang kalau dalam bahasa bahasa ilmiah di luar kendali terkadang. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan masalah otak. Nah, khusus masalah marah, ini ada 3 bagian ya. Nanti kita lihat. Yang pertama, marah yang membuat akalnya hilang. Oh, ini marahnya sampai pol. Ini istilah hilang akal, karena marah itu ya saking marahnya, saya suka ngibaratin, banting-banting pintu, ngerobek-ngerobek baju, kamar mandi dibongkar, misalnya kayak gitu. Itu namanya
marah yang sampai membuat orangnya kehilangan kendali atau kehilangan kesadaran. Ini tidak jatuh. Yang kedua, marah yang masih moderat atau masih marah yang tidak sampai membuat akalnya hilang. Disebut dengan marah di permulaan. Gitu. Jadi ya marah aja, marah. Gitu. Nah, di mana dia masih tahu yang dikatakan, masih mengendalikan yang dikatakan, itu hukumnya cerainya jatuh. Yang ketiga adalah marah di mana orang marahnya cukup tinggi, besar, dia masih bisa kendalikan, nggak sampai hilang akalnya, tapi dia juga tidak full mengendalikan pikirannya. Nah, yang marah yang ketiga ini, cirinya marah yang ketiga itu adalah begitu dia sudah menyatakan cerai, dia menyesal. Ada penyesalan setelah pernyataan. Kalau dinyatakan, kamu tadi sadar, tapi menyesal. Oke ya. Kalau yang demikian itu, yang ketiga, para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak jatuh, tetapi tidak jatuhnya pandangan yang mengatakan tidak jatuh kondisi ini lebih kuat. Karena cirinya dia masih menyesal. Berarti kan sebenarnya dia tidak full sadar. Tidak kehendaknya, betul. Ulang lagi ya, marah ada 3. Marah yang benar-benar mengunci, di mana kehilangan akal, kehilangan sadarnya, maka tidak jatuh. Yang kedua, marah yang masih di awal-awal marah. Ya, yakni marah yang levelnya masih ringan. Nah, ketika kondisi ini, dia masih mengendalikan otaknya, pikirannya, dan kalau dia menyatakan cerai di kondisi kayak gini, hukumnya jatuh. Yang ketiga, marah yang sudah lumayan tinggi marahnya, tetapi tidak sampai kehilangan akalnya. Dia masih mengendalikan pikirannya, tetapi dia menyesali atas pernyataan-pernyataannya tadi. Nah, yang kayak gini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan jatuh, sebagian mengatakan tidak jatuh. Tapi kelihatannya yang mengatakan tidak jatuh itu lebih kuat karena apa? Karena ternyata dia menyesali apa yang dinyatakan. Artinya dia tidak posisi niat. Secara umum, kalau dia nggak niat banget untuk cerai, tapi tadi karena marah akhirnya ngomong. Tentu jangan dirahmati Allah. Khusus marah ini rumit. Karena yang tahu marah kondisinya kayak apa, hanya laki-lakinya ini. Yang tahu kan laki-laki ini. Kamu ngomong aku tadi udah gak sadar, ya terserah. Ini yang beberapa kali saya hadapi di dalam mengambil keputusan yang rumitnya tak terkira. Apakah Bapak pada waktu menyatakan tadi itu sadar? Sadar Ustaz. Ya, tapi gimana? Namanya lagi marah loh. Jadi nyesel. Ini kelihatannya nomor 3. Bapak tadi sadar nggak? Ya tahu Ustaz. Marah udah habis sih. Ya, itu biasanya sudah masuk kategori yang pertama. Bapak tadi sadar. Tapi kenapa ini? Ya udah, sadar. Nah, biasanya nggak sedikit laki-laki yang agak nggak tahu kondisinya. Ngeles sana ngeles sini, nanti repot di analisisnya. Intinya tadi ada 3 bagian. Itu sudah ada 3 kelompok. Ada cerai dari orang yang dipaksa, cerai dari orang yang pemabuk, mabuk, cerai dari yang sedang marah. Yang keempat, tapi sebelum saya lanjutkan, keempat, kelima, keenam, kalau ada pertanyaan dipersilahkan dulu. Silahkan. Terutama urusan marah tadi itu di lapangan luar biasa. Fadal. Ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh disampaikan langsung atau lewat chat. Mungkin ditunggu dulu kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Kalau di room chat belum ada, Ustadz. Oke. Ini tadi info dulu. Baik. Lanjut. Oke, ada punten Ustadz sebentar. Ibu Nini mau bertanya, Bu?
Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Persilakan Ibu. Pak Ustadz, kalau kejadian marahnya tuh berulang-ulang, kalau saya pernah baca, katanya itu udah jatuh talak. Apakah benar? Terima kasih. Ya, ini memang salah satu kesulitan. Kan marah itu ada 3 kondisi. Berulang nggak berulang, itu sebenarnya bab yang lain. Jadi jatuh nggak jatuh bukan karena berulangnya. Tetapi kondisi marahnya itu seperti apa. Ya, kita sampaikan tadi, marah ini agak rumit. Karena yang paling tahu ya lakinya. Dia waktu menyatakan tuh kayak apa. Kan dia yang tahu kondisi yang aslinya. Makanya mohon tidak tahu nggak usah ke arah-arah kata-kata ini. Gitu. Cuman, kalau setiap marah itu cerai, setiap marah itu cerai, ini memang bisa menjadi pertanda bahwa dia memang niat cerai, gitu, ingin cerai. Gitu. Jadi kalau setiap marah ngomong cerai, setiap ngomong cerai, memang ini menjadi pertanda bahwa dia memang sedang pada kondisi kesadaran mengatakan itu. Buktinya apa? Berulang. Gitu. Ini juga menimpa ke salah satu sahabat yang dilaporkan ke Sayyidina Umar. Gitu. Tapi ini konteksnya yang lain ya. Kan orang yang ngomong cerai 3 kali kan jatuhnya 1 aslinya. Cerai 3 kali ya jatuhnya 1, kan nggak mungkin. Cerai itu kan tahapan. Cerai 3 kali, lah kan baru sekali tadi. Cuman ngomongnya 3. Ada yang ngomong cerai. Nah, oleh Umar bin Khattab dalam rangka memberikan warning kepada orang lain, jangan main-main dengan kata-kata ini. Akhirnya dijatuhkan jadi cerai 3. Nggak boleh balik tuh laki tadi itu. Zaman Umar itu. Jadi memang karena salah satunya jangan sampai orang bermain-main dengan kata ini sebenarnya. Jangan bermain-main dengan kata ini. Sebagaimana kan nggak boleh bermain-main dengan kata nikah kan. Bisa sembarangan. Neng mau nikah sama aku, mau. Nah, kan nggak boleh bermain-main dengan kata ini. Gitu. Sebagaimana akad nikah itu suci, nggak boleh bermain-main di dalamnya. Akad cerai, pernyataan cerai juga jangan bermain-main. Gitu. Merusak akad yang telah Allah berikan kesuciannya itu. Nah, jadi kalau ada orang setiap marah ngomong cerai, setiap marah cerai, memang kecenderungannya akan jatuh itu. Itu dianggap jatuh. Itu benar. Karena itu menunjukkan dia memang sudah punya niat cerai. Itu. Buktinya apa? Berulang. Yang pertama katakan kelepasan. Kedua kelepasan. Masa ketiga kelepasan mulu? Ya berarti emang iya itu. Dan ini agak menjadi rumit, nanti jatuhnya bisa 2 kali atau masih sekali. Nanti lihat kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ada 3 dari room chat, dari Pak Wahid. Kalau misal ada orang mengucapkan, menulis, mengirimkan pesan talak atau cerai via WA atau chat, apakah itu sudah jatuh, Ustadz? Nah, ngomong di chat. Iya, mengucapkan, menulis, atau mengirimkan pesan talak sama cerainya via WA, via chat. Iya, jatuh. Kalau memang kalau yang nulis memang suaminya, kalau yang ngomong cerai itu ternyata orang lain ya enggak. Misalnya ya kan ada WA kepada seorang wanita, yang nulis orang lain, ya enggak sah. Jika yang nulis itu lakinya, meskipun pernyataan pakai tulis, itu jatuh. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Epirianti ya Ustadz, yang punten minggu lalu sempat konsultasi juga dengan Ustadz. Ini menyampaikan, Assalamualaikum Ustadz, apakah saya nanti bisa telepon Ustadz untuk konsultasi masalah perceraian setelah kajian Ustadz? Oh, fadal. Ya, silakan. Ya, baik, Ibu Epirianti sudah dikonfirm oleh Ustadz ya, insya Allah dipersilahkan. Oke, baik, selanjutnya. Oke, dari Pak Hunter ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau yang minta cerai pihak istri karena ditinggal kerja dan suami tidak memberikan nafkah berbulan-bulan, bagaimana tuh Ustadz? Turnuhun.
Diulang, Mbak, apakah? Kalau yang minta cerai pihak istri Mohon maaf. karena ditinggal kerja dan suami tidak memberikan nafkah berbulan-bulan. Bagaimana tuh Ustadz? Mungkin minggu lalu ini sempat disinggung juga Ustadz ya. Silakan Oh Ustadz. iya, kalau ada seorang wanita tidak dinafkahi sekian lama, itu tergantung wanita. Kalau wanitanya ridho, ya pernikahan masih bisa berjalan. Tapi kalau nggak ridho, dia boleh meminta cerai, boleh. Karena ini termasuk pengabaian, apalagi kalau di Indonesia biasanya laki-laki membaca sego taklik. Sego taklik itu adalah salah satu pernyataan laki-laki yang siap untuk menjatuhkan cerai jika dia melakukan 1, 2, 3 ya, tidak menafkahi, menyakiti badan, dan wanitanya tidak ridho, kemudian mengadukan ke pengadilan. Kalau nggak mengadukan ya nggak jatuh. Gitu. Jadi itu namanya syarat pernikahan. Gitu. Secara hukum wanita meminta cerai karena dengan nafkahi itu boleh, meskipun itu nggak baik ya. Yang baik sabar. Gitu. Sabar karena belum tidak nafkahi. Apalagi kalau suaminya tadi kan udah niat kerja, mungkin nggak ada uangnya atau apa gitu. Tapi dia tidak dosa. Kecuali tidak ada alasan apapun dia minta cerai, ya itu baru dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bentar. Oke, baik, ada dari Pak Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kalau ada bahasa kiasan dari pria ke istrinya bilang seperti ini, ya udah saya tidur tiap malam di kamar sebelah saja, tidak di kamar ini. Apakah ini masuk dalam kategori talak cerai? Iya, itu kinayah. Tergantung niat laki-lakinya. Kalau cuman niatnya ya tidur, pokoknya nggak mau kumpul badan, tapi dia masih mempertahankan rumah tangga, ya nggak jatuh. Tapi kalau ngomong gitu, tapi niatnya memang mau pisah, itu namanya cerai kinayah, pakai bahasa kinayah, ya bisa jatuh. Ditanya ke laki-laki, maksudnya mas apa nih? Kita mau pisah nih, nah, gitu, paham ya? Nah, kan dia maunya udah biar aku tidur di kamar sebelah aja. Kan tidur kamar sebelah itu kan banyak maknanya. Maunya emang mau pisah atau maunya tidak bisa. Gitu. Kalau maunya pisah ya jatuh. Kalau maunya nggak bisa ya. Kayak sama dengan kasus pulanglah ke rumah orang tuamu, hidup sana sendiri sana, nggak usah sama aku, kayak gitu-gitu itu kalimat kinayah namanya. Tergantung niatnya laki. Kalau niatnya memang ya hanya situ aja, ya udah kita beda kamar aja dah, pusing. Nah ya udah, ya berarti nggak jatuh. Tapi kalau maksudnya sampai ke cerai, ya berarti jatuh cerai. Allah alam bisa. Betul? Baik. Baik, sebentar ya. Ada pertanyaan kedua dari Pak Husairi juga. Ada pria wanita sudah cerai, tapi masih tinggal satu rumah, beda kamar. Bagaimana ini Pak Ustadz menyikapinya? Itu nggak boleh hukumnya. Nggak boleh ada dua orang yang sudah bukan suami istri tinggal satu rumah. Meskipun beda kamar. Maka yang baiknya itu dijadiin dua rumah aja. Cirinya dua pintu keluar. Itu beda. Namanya rumah sama kamar itu sebenarnya nggak ada aturan baku di Islam. Apa yang dimaksud kamar sama apa yang dimaksud rumah? Itu pintu. Kalau ruangan itu punya pintu keluar sendiri, itu berarti rumah. Tapi kalau pintunya satu, kamarnya beda, dianggap satu rumah. Itu nggak boleh. Gitu. Nah, jadi kalau dia masih punya kamar, ya rumahnya dibelah dua. Sekecil apapun, itu insya Allah juga. Atau salah satunya pindah. Atau rumah itu dijual, kemudian masing-masing mendapatkan bagiannya, misalnya karena istrinya punya hak di situ, karena dia ikut kredit misalnya dulu. Gitu. Jadi nggak boleh tinggal serumah, sementara dia sudah tidak suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Itu sama saja tinggal serumah dengan orang lain, kan nggak boleh juga. Ya, baik. Ini mungkin ada pertanyaan yang kurang lebih sama juga nih Ustadz, tapi lebih umum ya. Bagaimana ketentuan atau aturan setelah sah bercerai Ustadz? Apalagi memiliki anak. Apakah boleh bertemu atau
Enggak, gimana tuh aturannya? Diulang, Pak. Bagaimana ketentuan atau aturan setelah sah bercerai, apalagi mempunyai anak, Ustadz? Ya, kalau habis cerai, itu hukumnya orang lain biasa, berarti berlaku hukum padanya orang lain. Artinya ketemu boleh selama tidak melanggar aturan. Ya, kalau punya anak gimana? Ya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Maksudnya gimana? Jika anaknya belum balik, maka tinggalnya bersama ibunya dan nanti bapaknya yang kasih nafkah. Gitu. Tapi kalau anaknya sudah balik, nanti anaknya suruh milih tinggal bersama siapa, bersama bapaknya atau bersama ibunya. Kalau nanti bersama ibunya, maka si laki-laki ini wajib menggaji ibunya. Jika ibunya yang itu mengurus anaknya, tapi kalau ngurus anaknya enggak, tinggal saja sama ibunya, tapi ibunya nggak ngurus, ya nggak dapat hak, nggak dapat gaji. Tapi kalau ibunya ngurus, ibunya dapat gaji dari mengurus anaknya itu, yang juga merupakan anaknya. Gitu. Bisa dipahami ya. Tentu kalau gaji sesuai dengan kesepakatan, bukan dipaksakan. Segini gajimu, bukan dipaksakan. Mau sekian ya nggak bisa. Itu kan berarti nggak jadi kalau kayak gitu. Ya namanya akad ijarah, akad penyewaan tenaga. Nah, kalau ada salah satu pasangan tadi yang pisah dan kemudian anaknya di salah satunya, boleh nggak bertemu? Boleh, nggak boleh dihalangi. Boleh nggak mantan suami, mantan istri ketemu? Ya boleh, kayak orang lain kan boleh ketemu, asal ada syarat kan. Nggak boleh khalwah misalnya. Kalaupun dia berdua di tempat umum, itu sudah menghilangkan khalwahnya. Dengan maksud apa ya? Tergantung, ada maksud kan kayak orang ngajar, kayak orang jual beli kan boleh. Jual beli. Orang ketemu ke toko orang kan boleh. Karena tidak ada fitnah di dalamnya. Allah a'lam. Oke, baik. Sebentar saya cek dulu, Ustaz. Ya, baik. Insya Allah sampai situ tadi pertanyaannya, Ustaz, kalau di room chat. Oke. Ya, mungkin bisa dilanjut. Kita lanjut ya. Ya. Oke, yang nomor 4, cerai orang yang sedang bercanda. Ini Allah, ini main-main aja. Ini kejadian betul ini. Bab cerai ini memang luar biasa. Tadi yang bab marah tadi udah dipahami ya, yang penting paham, terutama para laki-laki, mohon jangan main-main. Keempat ini cerai bercanda. Jadi laki-laki bercanda ngomong cerai, gitu. Ya. Bercanda kok cerai, tapi kejadian. Jumhur ulama mengatakan orang yang bercanda ngomong cerai sambil bercanda atau ngomong cerainya bercanda, jatuh cerainya. Dasarnya hadis Rasulullah SAW, salatun jituhu nyajid, wazluhu nyajid, an-nikah, wa tulak, wa ruj'ah. 3 perkara, sungguh-sungguhnya itu sungguh-sungguh, dan bercandanya juga dianggap sungguh-sungguh. Pertama nikah, kedua cerai, ketiga rujuk. Rujuk, mau sungguh-sungguh, ya jadi, nggak sungguh-sungguh, ya jadi. Nikah juga kayak gitu. Misalnya ada laki, orang tua perempuan ngomong, Dek, aku nikahkan kamu sama anakku ya. Iya, Beh. Ada saksinya, ya jatuh. Lah gue bercanda, ya nggak bisa, jatuh sudah. Ya ini jatuh nikah. Udah nih bawa anak gue. Ya enak aja, Beh, aku nggak punya duit. Ya, tadi kamu udah ngomong iya. Nah, nggak gitu. Sama dengan urusan cerai, sama dengan urusan rujuk. Nah, sebagian ulama yang bukan jumhur itu sebagian besar ya. Kalau saya ngomong jumhur, maknanya itu sebagian besar. Tapi sebagian ulama, misalnya bahkan di mazhab Imam Ahmad dan Malik, demikian juga Ja'far As-Shadiq, itu mengatakan orang bercanda, kalimat cerainya tidak jatuh. Alasannya apa? Karena ayat wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Jika ia menginginkan cerai, niat cerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sementara orang bercanda tidak dianggap punya niat cerai. Innamal a'malu binniyat. Sementara cerai tidak butuh niat, maka tidak sah kalau tidak ada azam niat.
diperkuat oleh pernyataan hadis Ibnu Abbas, ya ini kelihatannya innamat thalaqu an water ya, cerai itu harus atas niat ya. Nah, sementara orang yang salah karena tadi dianggap salah kan, karena bercanda, maka tidak dianggap jatuh cerainya. Nomor 5 ya tadi yang untuk bercanda khilaf ya para ulama. Nomor 5 cerainya orang yang lalai. Apa bedanya? Yang lalai ya, lalai itu mungkin lagi bengong ya, lalai ya, lagi bengong atau mungkin apa terus ditanya ngomong, bisa jadi kan, itu juga tidak jatuh. Itu namanya ghafil. Mungkin salah satu contoh yang cukup nyata bagi orang yang ghafil, lalai itu ya mungkin latah, itu bisa jadi. Itu dianggap ghafil. Karena dia di luar kendali, ngomong aja. Jadi dia memang sebenarnya lalai. Gitu. Yang terakhir, tolak al-madhush. Madhush itu adalah orang yang hilang akalnya karena kejadian tertentu. Ya mungkin yang Pak contoh itu kayak orang kaget, sekaget-kagetnya. Atau yang kalau di konteks yang kesehatan misalnya orang terbentur sehingga stroke langsung hilang, itu namanya madhush. Ya. Al-madhush alladzi la yadri ma yaqul bisa bisodmah aw asabatu fadabat aqluhu wa atahat bi tafkirihi la qatalaku. Madhush adalah orang yang tidak tahu apa yang dikatakan karena ada benturan sehingga akalnya hilang. Ya, misalnya orang tabrakan terus hilang akal, terus habis itu ngomong cerai. Ya, ini dianggap, tapi kan belum sampai gila, belum. Nah, itu namanya madhush. Hilang kesadaran. Atau bisa jadi sebab yang lain. Nah, itu namanya madhush. Itu juga tidak jatuh. Berikutnya, wanita mana yang cerainya jatuh ya? Yang wanita mana yang kalau dinyatakan cerai itu cerainya bisa jatuh padanya? Ada 4 syarat. Jika ada wanita memenuhi 4 syarat ini, maka kalau dinyatakan padanya cerai, itu cerainya jatuh. Yang pertama, dia jika menjadi istri syah. Ya, kalau istri nggak syah, ya nggak mau dia ngomong cerai, nggak jatuh ya, paham ya? Ada orang misalnya tadi ngomong ke istri orang, gue cerai lo, lah, lo bukan suami gue, nggak usah ceraiin gue gitu. Paham ya? Akhirnya dia nangis-nangis, mas aku dicerai sama dia. Ya nggak apa-apa kan dia bukan suamimu, paham ya? Jika hubungan persuami istriannya itu syah. Makanya kalau ada orang mencerai, istrinya yang sudah dicerai, yang sudah selesai iddah, ya nggak jatuh. Yang kedua, jika dia masih dalam ikatan iddah, ya. Ada wanita, ini para ulama punya pandangan, tapi ini dianggap ya. Ada wanita dicerai, kemudian kan masih diiddah. Nah, ini sebenarnya kan masih di dalam naungan nikah, tapi udah cerai. Nah, jika dijatuhkan cerai kedua kali, itu dianggap jatuh. Dia syah. Ini nanti ada pandangan. Bisa nggak wanita yang masih dalam iddah dicerai lagi akhirnya jatuh 2? Misalnya kan masih iddah itu masih serumah. Marah-marah lagi, cerai lagi. Ya, itu juga jatuh cerainya. Nah, tentu jika kondisi suaminya itu sah penjatuhan cerainya ya. Yang ketiga, jika wanita tadi cerai dalam iddah tapi disebabkan oleh furqah ya, oleh pisah, bukan oleh cerai. Ya.
masih dalam iddah, tapi iddah furqah. Contoh suami istri non Muslim, terus salah satunya masuk Islam, itu kan bisa. Nah ini masih dalam waktu iddah. Nah, itu kalau dijatuhkan cerai bisa jatuh cerai. Kan hukum nikah itu meskipun non Muslim, oleh Islam kan dianggap sah nikahnya non Muslim waktu sebelum menjadi Muslim itu. Tidak perlu diakadkan ulang. Demikian kalau ada wanita iddah tapi sebab fasah tapi belum selesai, itu juga kalau dijatuhkan cerai pisah yang dianggap fasah, itu juga kalau dijatuhkan cerai juga bisa cerai. Ala kulli hal, wanita yang kondisinya bisa dijatuhkan cerai padanya jika istri atau dalam kondisi iddah yang masih dalam kondisi iddah, meskipun sudah tidak suami istri, tapi masih dalam kondisi yang dianggap hubungan pernikahan masih boleh karena masih bisa balik, gitu ya. Oke, itu tadi kondisi-kondisi cerai dan kondisi wanita yang cerai. Kita akan bahas bahasan berikutnya tentang cerai sunnah dan cerai bid'ah. Ini ada istilah cerai sunnah dan cerai bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan dalam masih bahasan cerai. Bab tentang atau bahasan tentang cerai sunnah dan cerai bid'ah. Nah, itu apa itu yang cerai sunnah sama cerai? Ini ada istilah namanya cerai sunnah, cerai bid'ah. Sebagaimana nikah itu juga ada aturannya, cerai ada aturannya. Bukan serta-merta kalau pingin cerai, nggak boleh, nggak. Ya, sebagaimana orang nikah nggak boleh, yuk nikah yuk di jalanan, nggak boleh, ada aturannya. Jadi akad nikah itu baik masuknya lewat akad nikah atau lepasnya lewat cerai itu ada aturannya. Kalau tidak dalam aturan dosa. Ya, ada orang namanya cerainya dosa, gitu. Cerainya dosa. Nanti dampak hukumnya nanti kita bahas. Ya. Cerai sunnah adalah cerai yang dilakukan oleh orang dalam keadaan di mana wanitanya dalam keadaan suci yang belum disentuh saat suci. Jadi haid, misalnya nih haid, terus suci. Katakan haidnya sampai tanggal 30. Ya. Nah, kemudian dia suci. Dia haidnya katakan seminggu. Dia haid tanggal 30. Tanggal 1 sampai tanggal 25 atau tanggal 23, itulah sucinya wanita ini. Nah, saat dia haid, terus dia suci ini, waktu suci, ini dia belum menyentuh, belum hubungan suami istri. Maka kalau dijatuhkan cerai padanya, itu namanya cerai sunnah. Boleh. Di luar ini, itu cerainya namanya bid'ah. Disebut sunnah, jadi disebut dengan sunnah kalau melakukannya kepada wanita yang sedang suci dan belum disentuh. Yang keduanya mencerainya dengan kalimat cerai satu. Tapi kalau melakukannya di luar dua kondisi ini disebut dengan cerai bid'ah. Contohnya ya, orang yang mencerai sementara wanitanya haid, itu bid'ah. Itu haram hukumnya. Nanti dibahas satu-satu. Atau ada orang mencerai ngomongnya gini, aku cerai kau 3 kali. Nah, itu nggak ada aturannya. Atau ngomong cerai. Itu bid'ah. Karena aturan cerai nggak gitu. Gitu. Paham ya? Nah, atau cerai dalam kondisi suci, tapi dah waktu suci itu dia sudah pernah berhubungan. Itu juga hukumnya haram atau disebut dengan cerai bid'ah. Paham ya?
dasarnya. Nah, ya. Kita bahas dulu itu namanya cerai sunnah, cerai bid'ah. Dasarnya at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Cerai itu 2 kali. Bukan cerai tapi 2 kali gitu. Jadi cerai rujuk cerai. Kalau ada orang ngomong cerai 2 kali itu melanggar ayat marrotan. Kan dia 2 kali. Kenapa disekaliin? Gitu. Maka fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Suruh megang dengan ma'ruf atau lepas dengan ma'ruf. Ini sekedar tambahan materi. Jadi muslim itu saat dia baik, ya baik. Saat memang tidak bisa baik, ya baik. Maksudnya gini, saat suami istri itu memang lagi baik, lagi saling cocok, ya baik. Kalau saling tidak cocok, ya tetap baik. Gitu. Makanya cerainya juga baik-baik, kalaupun cerai. Gitu. Cerai bukan menyebabkan semuanya menjadi petaka. Kayak orang buat perusahaan, kemarin sudah saya angkat di pertemuan minggu lalu ya. Bikin perusahaan, cocok ya bareng. Sekarang nggak cocok, ya udah, bagi aja. Kalau perusahaan. Nah, kalau rumah tangga, tinggal mana kewajibannya masing-masing. Ya udah gitu aja gitu, nggak usah repot, nggak usah panjang ceritanya gitu. Makanya cerai itu adalah salah satu solusi yang diberikan oleh agama terhadap situasi rumah tangga yang bisa jadi memang tidak bisa dipertahankan karena satu dan lain hal. Juga dasarnya hadis Ibnu Umar ya. An-Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Sebentar, sebelum baca hadis, dasarnya bahwa cerai sunnah atau cerai bid'ah tadi surat At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Hai Nabi, kalau kau cerai wanita, ceraikanlah menyongsong iddahnya. Makanya, apa menyongsong iddahnya itu? Yakni, kalau orang dicerai saat haid, maka haid sampai selesainya haid itu nggak dihitung. Karena kan 3 kali suci. Nah, sementara kalau tadi ya, suruh nikah menyongsong iddahnya. Fatalliquhunna liiddatihin. Suruh nyere untuk menyongsong iddahnya. Jadi harus jatuh di waktu suci yang belum disentuh. Gitu. Loh, kenapa kalau disentuh kok nggak boleh? Karena khawatir hamil dia. Gitu. Sehingga kondisinya menjadi tidak jelas. Dia sementara tadi itu anak siapa? Lain kalau sudah jelas hamil. Berarti kan hamil dari dia. Nah, berarti kalau nanti dicerai hamil, sementara sudah kondisinya tadi sudah jelas hamil, itu jelas berarti dia sedang mengandung anaknya dan nanti tinggal diurus konsekuensinya. Tapi kalau belum jelas hamil, sementara waktu suci dia berhubungan kemudian dicerai di waktu itu dan belum jelas hamilnya, ini akan menyisakan luka yang berat kepada wanita. Hadis tadi Ibnu Umar, An-Nafi' Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu annahu talaqa imra'atahu wa haid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'ala Umar ibn Khattab radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyamsikha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa amsaka ba'da dhalik wa in syaa talaqa qabla an yamussa fatilkal iddah allati amara Allah subhanahu an tutallika lahan nisa. Dari Nafi' Ibn Abdullah bin Umar, ya ini Abdullah bin Umar, annahu talaqa imra'ata. Ibnu Umar ya menceraikan istrinya, yakni bukan, jadi cerai itu tidak aib selama cerainya sunnah gitu. Ya, kayak orang bikin perusahaan terus nggak cocok, itu bukan aib gitu. Jangan dianggap aib. Karena apa? Seorang yang sangat mulia kayak Ibnu Umar bisa menceraikan istrinya. Ini kan perkara besar ya. Ya pasti ada sebab yang sangat kuat. Tapi
kondisinya ketika Ibnu Umar itu menceraikan istrinya itu, sedang wanita ini dalam keadaan haid, gitu. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, murhu falyuraji'a, perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian memegangnya sampai suci, kemudian haid, ya, suruh megang kan tadi waktu haid, suruh megang sampai selesai, kemudian sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Nah, kalau disuci yang kedua, yang tidak disentuh tadi, tsumma insya amsaka ba'da dzalik wa insya talaqa qabla iyamus. Kalau mau ya dipegang terus, atau kalau tidak mau dia mencerai sebelum ia sentuh. Fatil kal iddah allati amanallah. Itulah masa yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan cerai kalau mau bercerai. Paham ya? Oke ya. Jadi itu namanya nikah sunnah. Nikah sunnah adalah nikah sesuai dengan aturan agama kepada wanita dalam keadaan suci yang belum disentuh dan menyatakannya marrah, cerai satu. Gitu. Di luar itu namanya cerai bid'ah. Apa itu bentuk-bentuk cerai bid'ah? Yang pertama, menceraikan orang yang haid. Maka, nah ini apakah hukumnya jatuh apa enggak jatuh? Semua nikah cerai bid'ah, para ulama punya dua pandangan. Ya. Cerai bid'ah contohnya tadi apa cerai bid'ah? Cerai menceraikan wanita yang haid. Kedua, cerai kepada wanita yang suci, tapi dalam suci ini mereka berdua berhubungan. Jadi menikah kepada wanita yang suci yang telah diajak hubungan. Yang ketiga, nikah dengan cara langsung borong 3. Cerai 3. Atau cerai ngomong 3. Cerai, padahal satu tempat. Ini semua contoh-contoh cerai bid'ah. Jatuh tidak jatuh, para ulama beda pandangan. Ada yang mengatakan jatuh karena termasuk umum tolak. Jadi namanya cerainya jatuh, tapi yang mencerai dosa. Nah. Oke ya. Dasarnya karena umumul ayat tentang masalah cerai. Dasarnya juga adalah hadis Rasulullah murhu fal yuraji'ha. Kata rujuk menunjukkan cerai tadi jatuh. Cuman suruh rujuk. Dan pernyataan Ibnu Umar dalam konteks hadis tadi bahwa ia menganggap cerai yang dilarang tadi itu dianggap sudah jatuh cerai satu. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh. Ya. Karena apa? Karena cerainya melanggar aturan cerai. Gitu. Ya udah nggak jatuh. Kalau bid'atin dolal, setiap bid'ah itu dolal, dan dolal berarti tidak jatuh. Karena apa? Ya karena dia prosedur cerainya tidak sesuai dengan prosedur dalam Islam. Sama dengan orang nikah tapi nggak sesuai dengan prosedur, ya nggak jadi jatuh suami istri kan? Nah khusus cerai yang dinyatakan 3 kali atau cerai, bagi yang mengatakan jatuh, ya berarti jatuh, itu jatuh 3. Tapi ada yang mengatakan jatuh, ya mengatakan jatuh, tapi jatuh 1, jatuh 2, ada yang mengatakan jatuh 2, ada mengatakan jatuh 1, ada mengatakan jatuh 3, sesuai dengan penyataannya. Bagi yang mengatakan tidak jatuh, ya nggak jatuh, paham ya? Bagi yang mengatakan jatuh, khusus cerai bid'ah yang ngomong 3 kali itu, cerai 3 kali. Bagi yang mengatakan jatuh, berbeda pandangan. Jatuhnya berapa? Jatuh sekali atau jatuh 2 kali? Ada yang mengatakan jatuh sekali. Ada yang mengatakan tetap jatuh 3 kali karena ngomongnya 3 kali. Nah, bagi pendapat yang mengatakan cerai bid'ah tidak jatuh, ya berarti tidak jatuh. Meskipun ngomong dia jatuh cerai 3. Gitu. Tapi yang rajih khusus cerai yang ngomong 3 kali itu tetap jatuh, tapi jatuh sekali. Gitu, dianggap jatuh tapi jatuh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita lanjut, silakan ada pertanyaan kalau ada. Ya, kita sudah bahas cerai bid'ah sama cerai sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal? Ya.
Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Maaf, ada yang tahu charger? Boleh raise hand atau di room chat juga boleh. Ada? Oke, kalau di room chat belum ada Ustadz, Oke. dan belum ada yang raise hand juga, mungkin bisa kita lanjutkan dulu. Kita lanjut. Berikutnya tadi sudah paham ya, cerai sunnah, cerai bid'ah. Sekarang kita bahas cerai kepada orang yang hamil. Hukumnya gimana? Orang yang hamil boleh dicerai. Ya. Ini bukan urusan kasihan nggak kasihan. Ya, ini bahasanya jatuh atau nggak jatuh. Ya. Hadis Muslim riwayat Ibnu Umar tadi ya. An Ibnu Umar talaqa imratahu wa hiya haid tatriqa. Fadzakara dzalika Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Riwayatnya berbeda. Kalau tadi riwayatnya kan murhu fal yuraji'a dan seterusnya. Tapi ini riwayatnya murhu fal yuraji'a tsumma liyutallikha idza tahurat aw wa hiya hamil. Perintahkan dia untuk merujuknya, kemudian mencerainya ketika suci atau sedang hamil. Jadi boleh cerai pada waktu istrinya itu hamil. Nah, kalau bagi wanita yang sudah menopause atau kecil atau belum sampai tua tapi sudah putus haidnya ya, menopause dini, itu hukumnya boleh mencerai asal cerai satu itu baru masuk kategori cerai sunnah. Nah, gitu ya, tetap menggunakan cerai satu. Nah, secara umum tadi kita sudah bahas cerai sunnah dan cerai bid'ah. Sekarang kita bahas tentang adatut thalaqat. Cerai itu ada 3. Ya, ada 3 tahap. Yang dimaksud cerai 3 kali itu, yakni kan hak cerai bagi laki-laki itu 3 kali. Yang dimaksud 3 kali itu adalah 3 tahap. Apa itu 3 tahap? Ya, mohon dipahami. Ini nikah, kemudian di waktu suci, di waktu, katakan yang benar ya, dikatakan waktu suci dan belum berhubungan, dijatuhkan cerai. Ya kan? Kemudian berjalanlah iddah. Sebelum iddah, dia balik. Nah, itu berarti yang pertama namanya cerai satu. Oke ya. Nah, kemudian sebelum iddah dia balik. Kemudian berjalanlah rumah tangga, di kondisi yang benar tadi, cerai lagi. Itu namanya baru 2 kali cerai. Paham ya? Namanya tahap pertama sama tahap. Jadi cerai 3 kali itu namanya 3 tahap. Di dalamnya ada rujuk. Kemudian setelah sudah cerai, karena ini masuk masa iddah lagi. Setelah masuk masa iddah, belum selesai iddahnya, dia balik lagi. Berarti dia sudah punya 2 cerai dan 3 rujuk. Berjalan waktu, cerai lagi. Itu namanya cerai ketiga. Cerai ketiga ini namanya bain. Di mana tidak boleh rujuk lagi, kecuali suami istri ini nikah lagi tentu setelah iddah dengan orang lain masing-masing, kemudian dia secara sukarela cerai, selesai iddahnya masing-masing, baru kemudian dia bisa nikah kembali dengan mantan suami, mantan istri. Bisa dipahami ya? Itu yang namanya cerai 3 kali. Suaranya agak putus-putus, Ustaz. Agak kresek-kresek ya. Iya. Oke ya, yang dianggap cerai itu 3 kali, dan yang maksud 3 kali adalah 3 tahap. Gimana itu pemahamannya? Orang nikah, berjalan, kemudian cerai. Ya, tentu cerainya tadi benar ya. Sampai kemudian begitu cerai, ini jatuh ya. Kemudian kan berjalan iddah. Nah, sebelum jatuh iddah, dia kembali. Ya, berarti ini dihitung 1. Kemudian dia iddah berjalan, rujuk sebelum masa iddah rujuk, kemudian ini kan rumah tangga jalan lagi. Cerai lagi.
Nah, namanya cerai dua. Ya. Kemudian berjalan sebelum sebelum masa iddah selesai, dia rujuk. Nah, berarti dia sudah punya dua cerai, dua rujuk. Ya. Akhirnya berjalan rumah tangga lagi. Bagus. Cerai lagi. Berarti yang ketiga tadi namanya cerai ketiga. Nah, cerai ketiga namanya cerai bain. Itu dia tidak boleh balik kecuali pakai di mana masing-masing nikah lagi dengan orang lain, kemudian berjalan rumah tangganya, kemudian cerai, kemudian istrinya selesai iddah, kemudian bersepakat balik lagi. Tidak boleh nikah langsung sebelum ada proses nikah dengan orang lain. Dasarnya penjelasan tadi adalah surat Al-Baqarah 23. Fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau mencerainya, ya ini sudah bain tadi, maka enggak halal baginya sampai ia nikah suami yang lain. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Demikian juga soal Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Cerai itu 2 kali, maka ditahan dengan ma'ruf atau dilepas dengan ma'ruf. Demikian juga hadis Rasulullah hadis Sahil qala lamma la'ana akhu bani Ajlan imra'atahu qala ya Rasulullah lam tuha in amsaktuha hiya talaq rawahul Bukhari. Dalam tuha in amsaktaha. Akhu bani Ajlan itu meli'an istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tuha in amsaktuha. Maka saya akan mendolima jika saya menahannya. Dia cerai. Nah, ini bahasan tentang masalah yang ngomong cerai 3 kali tadi ya. Demikian juga hadis dari Hasan. Hadatsana Abdullah bin Umar anna talaqa imra'atan bi tatliqa wa hiya haid thumma arada ayat bahwa bi tatliqatain ukhrayanain indal Qur'ain. Faqala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ibn Umar ma hakadha amraka Allah ta'ala innaka akhtata sunnah wa sunnah an tastaqbil tahar fatalik likulli qur'in. Jadi Ibnu Umar tadi itu kelihatannya ingin mencerai sampai 3 kali. Kemudian hal itu sampai ke Rasulullah dan Rasul mengatakan, ya Ibnu Umar, maha kata amrukallah. Bukan demikian Allah merintahkanmu. Ini kan engkau telah menyalahi sunnah. As-sunnah antas takbilat tuhur, ya, menyongsong masa sucinya. Fatut likukuli Qur'in, maka kau ceraikan pada setiap tahapan. Wa qala fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk merujuk. Rujatuha. Maka saya merujuk ila hiya tauhrat fatallaq dzalika fatallik inda dzalik au amsik. Kalau dia suci maka ceraikan atau kau pegang. Faqul ya Rasulullah araita alau talaqtuha thalathan. Akan yahillu ar-ruj'a 3 kali. Bahkan bagi ulama merujuknya qala karena Nabi nikah maksiat. Kata Rasulullah tidak boleh lagi kita sudah menjadi bahan, sudah menjadi maksiat kalau rujuk. Oke, tentang apa tadi adat atau jumlah cerai ya, ada tadi ada sampai 3 kali dan tadi sudah ya. Ya, insya Allah semoga
Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Oke, Fadal. Ya baik, ini ada 2 pertanyaan dari Ibu Epirianti. Assalamualaikum Ustadz, seperti banyak terjadi, pasca perceraian selalu masalah anak Ustadz, suami sering menguasai anak, apalagi masih di bawah umur. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana harusnya istri Ustadz? Apakah berdosa seorang ibu tidak melakukan tanggung jawab kepada anaknya Ustadz? Oh, Masya Allah. Oke. Tafadhol Ustadz. Oke. Oke, ini yang dimaksud sering menguasai anak itu maksudnya gimana? Coba bisa dikasih tambah penjelasan? Oke, baik. Ibu siapa? Ibu Epirianti, mungkin Maksudnya, bisa. mungkin menguasai anak itu maksudnya anaknya dipegang ya, maksudnya ya. Nggak boleh ke ibunya, mungkin gitu kali ya. Iya, mungkin demikian ya Ustaz. Ya, jadi gini, saya buat standar dasarnya dulu. Jadi kalau perceraian terjadi, itu kan tadi standarnya, caranya baik. Kemudian anak di bawah umur ikut ibunya, di bawah balik ikut ibunya, otomatis itu nggak usah di pengadilan, nggak usah panjang ceritanya, udah otomatis hukumnya gitu. Kecuali nanti ada perkara lain. Yang kedua, jika sudah balik maka disuruh memilih. Nah, memilih siapa nih? Nah, katakan kalau kejadiannya tidak seindah ini. Kalau indah tadi kan bagi anak yang tinggal sama ibunya, kapannya boleh ketemu ya, boleh kan anaknya. Gitu. Atau ternyata anaknya milih sama bapaknya, karena sudah balik memilih bapaknya, ibunya boleh itu boleh kan ibunya emang. Aturannya saja aturan itu sudah teknis. Yang penting sama-sama baik, anak tidak kehilangan pengasuhan yang baik lah. Nah, tapi kalau kejadiannya tidak sedial ini, di mana misalnya laki-lakinya malah menguasai anaknya. Terus gimana ibunya? Ya udah, ibunya dalam kondisi tidak berdaya namanya, tidak bisa mengakses anaknya. Sebaiknya gimana? Sebaiknya minta secara baik, anak dibawa balik bersama ibunya, itu aturannya. Gitu. Jadi kalau ibu ingin mengambil peran, itu meminta baik kepada suaminya agar yang dibawa balik bersamanya supaya dia diasuh dan semua dana dari suaminya. Dana pendidikan termasuk kalau ternyata ibu ini ngasuh dan tidak bekerja karena khusus ngurus anak, maka dia dapat gaji. Tentu gaji normal ya, bukan gaji eksploitatif. Jangan dimanfaatin. Nah, tetapi kalau kejadiannya tidak begini, di mana misalnya laki-lakinya menguasai, maka istri ini harus mengusahakan supaya terjadi kehidupan yang normal pasca cerai. Kalau tidak, gimana bisa ke pengadilan? Gitu. Tapi kalau nggak mampu gimana? Ya berarti tidak bisa. Berarti kan namanya sudah tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya akhirnya jadi korban. Kalau nggak gitu kan pengasuhan sebelum balik baiknya sama ibunya. Gitu. Kecuali kedapatan untuk ibunya memang akhlaknya sangat buruk, misalnya mabuk ya biasanya kalau tidak sholat itu laki-laki bisa mengambil, kecuali ada fakta-fakta buruk jika diserahkan ke ibunya, maka laki-laki boleh mengambil anak-anaknya diurus dengan baik. Nah kalau terjadi perbedaan gimana ya, pengadilan pasti. Di Indonesia sudah ada prosedur kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Mungkin nanti tadi waktu saat menjawab, alhamdulillah ada beberapa bagian yang terdengar, ada bagian yang tersendat-sendat juga, Ustadz. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan gitu tambahan dari Ibu Epirianti boleh disampaikan ya Bu ya. Tapi tadi ada beberapa bagian yang terdengar, Ustadz. Gitu. Terus ada yang hilang ya? Iya, ada yang kayak kresek-kresek gitu, Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Insya Allah ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Iya, baik. Oke, sebentar dari Ibu Nia. Oke. Oke, sebentar Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya dan apa yang harus dilakukan jika mantan suami tidak mau memberikan atau membagi harta pasca bercerai? Dan jika suami berjanji itu ketika setelah bercerai, apakah semua janjinya gugur? Oke. Jadi gini, kalau cerai itu, kalau habis cerai itu harta jadi hak seorang wanita yang cerai itu yang pertama dia dapat nafkah selama 3 bulan masa iddahnya. Nafkah itu apa? Ya tempat tinggal, ya semua yang diberikan, ya makan selama masa iddah. Termasuk dia tidak keluar dari rumahnya, ya karena rumah suaminya kan, berarti nggak perlu balik dulu ke orang tuanya. Yang kedua, dia berhak dapat mut'ah. Mut'ah itu kalau guyonannya uang pesangon. Berapa? Ya disepakati aja. Kayak mana disepakati? Jadi ada namanya uang untuk perdana namanya mahar, uang untuk keluar namanya mut'ah. Nah, untuk secara mahar namanya nafkah. Yang ketiga itu hanya ini dengan asumsi wanita ini nggak punya harta ya, memang semua laki-laki. Nah, kalau memang dalam rumah tangga itu wanita memiliki harta, yaitu keluar dari bahasan itu. Wanita ini habis cerai yang mengambil hartanya. Misalnya contoh, rumah itu milik berdua. Misalnya dulu cicilannya 10 juta, 5 jutaan ya. Berarti rumah itu milik berdua. Terus gimana? Ya bisa dijual atau bisa ditorok atau bisa diapapun. Tergantung. Bisa nggak dikuasai sama? Nggak boleh, kan tuh milik berdua. Gitu. Dan masalah ini berarti harus dikelirkan dari awal. Kalau ngapa-ngapain itu diklarifikasi. Itu hartanya. Atau wanita punya harta sendiri, meskipun selama ini dipakai oleh keluarganya, di tabungannya, yaitu yang diangkut. Nah ya, kalau kejadiannya sebagai pertanyaan di chat ini ya, bahwa suami tidak mau membagi, maka jawabannya, yang mana yang nggak mau dibagi? Apa nggak mau bagi mut'ah atau nggak mau bagi hartanya? Tapi kalau memang wanita ini nggak punya harta, yang bisa dibagi cuma uang mut'ah. Tidak ada kewajiban suami ngasih hartanya kepada istri yang sudah dicerai. Gitu. Ya baik nggak baik itu bab yang lain. Tapi kalau nggak mau bagi sementara dia hanya bagi uang mut'ah, ngasih uang mut'ah berapa tergantung kesepakatan. Gitu. Jadi wanita tidak punya hak atas harta suami. Ini jangan sampai salah paham para wanita ya. Nggak punya hak atas harta suami, kecuali harta yang sudah diberikan sebelum perceraian. Nah, dia berhak atas harta mut'ah. Gitu. Tapi baik nggak baik ya, di mut'ah itulah komprominya terjadi. Apakah misalnya minta berapa mut'ahnya gitu dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, tetapi kalau laki ini tidak mau ngasih harta, padahal itu merupakan harta wanita ini, ya berarti itu namanya laki-laki zalim makan harta orang. Paham ya? Itu mohon diklarifikasi. Selebihnya, kalau laki-laki ini pernah berjanji ya dalam pertanyaan tadi, akan memberikan ini dan itu. Dan setelah cerai apakah wajib? Wajib, janji ditunaikan, kecuali janjinya bersyarat gitu. Misalnya gini, saya akan kasih sepertiga harta jika kau memang bertahan sama aku sampai akhir hayat. Nah, itu namanya janji bersyarat. Ya berarti kalau cerai ya nggak ditunaikan janjinya, kan nggak bertahan. Tapi kalau janjinya tidak bersyarat, saya berjanji ngasih kamu tanah yang ada di sana. Cerai, tetap aja wajib ditunaikan, tetap. Karena janji wajib ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan gimana? Ya berarti namanya ingkar janji. Yang itu bisa ditagih di akhirat. Kalau misalnya mau. Atau dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya jelas ya insya Allah ya? Atau ini? Atau putus-putus? Tadi waktu awal-awal sempat agak putus-putus. Tapi di akhir-akhir alhamdulillah kedengaran Ustadz. Oke. Iya, nanti mohon maaf kalau misalkan gresek-greseknya agak panjang, mungkin saya infokan ya Ustadz ya? Ya, betul. Iya, jadi biar jawabannya bisa terdengar. Baik, saya lanjutkan dulu sebentar.
Tadi pertanyaan Ibu Nia sudah ya. Sekarang kita ke Ibu Nina. Ustadz, bagaimana misal suami marah lalu berkata, ya udah kalau kamu nggak tahan sama aku yang sifatnya seperti ini, terserah kamu kalau mau pisah. Apakah ini termasuk talak? Ya, kalimat ini agak rumit. Karena laki-laki nggak menjatuhkan cerai ya. Ya ini masalah bahasa. Ya sudah, kalau kamu nggak tahan dengan aku yang seperti kayak gini, kalau mau pisah ya sudah. Ini kan laki-laki ini tidak mencerai, tapi menyilahkan istrinya untuk gugat cerai. Iya, betul. Paham ya? Gitu kan? Ya udah, kalau kamu mau pisah ya udah, terserah. Kalau kau mau, berarti dia tidak menetapkan cerai, tapi mempersilahkan istrinya kalau mau cerai ya udah gugat cerai. Karena memang ada pemahaman di laki-laki di Indonesia itu, wanita memang punya keleluasaan untuk gugat cerai karena pemahamannya kan hukum legal kan, gitu. Jadi punya hak gugat cerai karena ada resiko talak. Gitu. Nah kalau kondisinya kayak gitu dan istrinya tidak juga meminta cerai, ya paling nggak jatuh cerai. Tapi kalau gini, ya udah, kalau kamu memang kata dengan sifat kayak gini, kalau mau cerai, ya udah mas, aku minta cerai. Nah itu berarti ya udah jatuh, paham ya? Paham ya? Tapi kalau ternyata hanya ngomong gitu, coba saya pahami, ya udah. Kalau kamu nggak tahan dengan aku kayak gini, kalau mau minta cerai, ya udah. Nah sekarang apakah wanita ini melanjutkan itu harus dilihat. Kalau dia melanjutkan, ya berarti bisa jatuh cerai. Kalau diiyakan, kalau nggak melanjutkan, berarti kan belum ada keputusan. Dia hanya baru tawaran, gitu ya. Kelihatannya bahasanya begitu. Coba kalau nanti saya memahaminya keliru, mohon dikoreksi ya. Ya udah, kalau kamu tidak tahan dengan aku, kalau mau minta cerai, ya cerai aja. Artinya digantungkan ke wanita minta cerai apa enggak. Nah, tergantung wanitanya minta cerai apa enggak. Kalau minta, ya berarti itu bisa jatuh. Karena kan dia sudah mempersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika setelah bercerai mantan istri baru tahu mantan suaminya banyak hutang ketika mereka menikah yang belum dibayar? Apa hutang itu jadi tanggung jawab mantan istri juga? Padahal istrinya tidak tahu menahu tentang utang tersebut dan mantan suami tersebut juga tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya sampai 1 tahun setelah bercerai. Apa yang sebaiknya dilakukan sang mantan istri, Ustadz? Oh ya, diem aja udah. Jadi kalau sudah cerai baru ketahuan mantan suami punya hutang. Apakah istri wajib nanggung? Even kalau wanita ini dalam rumah tangga, yang hutang suami yang nanggung suami, istri nggak ikut nanggung. Memang banyak wanita yang baik di Indonesia itu, dan meskipun juga banyak nggak baik ya. Ada banyak wanita baik, misalnya memang ikut menanggung beban suami, masya Allah. Itu yang membuat banyak laki-laki akhirnya nggak bisa berpaling. Gitu. Ada sejumlah wanita yang mau nanggung beban suami, tapi ada wanita yang tidak mau nanggung beban suami. Gitu. Itu etika aja itu. Kalau mau nanggung ya berarti memang wanita mulia sekali. Kalau nggak mau nanggung ya sudah, itu urusan dia. Gitu. Apalagi jika wanita ini sudah cerai, dia nggak ikut nanggung apapun jika yang berhutang suami. Lain halnya begini kalau kasusnya. Mas, cari hutang dong. Untuk apa? Aku ada keperluan. Dan keperluan ini keperluan pribadinya. Di luar ketentuan nafkah. Misalnya, Mas aku ingin beli mobil. Kan kita nggak punya uang. Gitu. Kan sudah ada mobil. Iya, aku pengen mobil. Udah aku aja sendiri deh. Gitu. Misalnya gitu. Aku sendiri aja. Nah, kamu belum punya duit, cari utang dulu deh, nanti aku yang bayar gitu. Nah, kalau ingin kayak gini akadnya, ini namanya utang istri, meskipun yang nyari suami, ya yang bayar ya istri kalau cerai, paham ya? Tapi kalau suami punya utang, apalagi sebelum pernikahan, dipakai untuk apapun, untuk urusan lain, maka istri tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya, apalagi di kasusnya tadi, selama setahun istri juga tidak dinafkahi. Terus gimana baiknya? Udah diem aja. Kalau anaknya yang semestinya menjadi kewajiban suami, kok suami tidak ngasih nafkah, yang dosa
suami. Gitu. Terus apakah istri kemudian boleh lepas tanggung jawab? Secara hukum, ketika anak ini sudah ikut sama ibunya dan laki-lakinya tidak tanggung jawab, maka akhirnya jatuh kepadanya kewajibannya. Konteksnya sudah bukan lagi konteks anak sama ibu, karena ada bapaknya, tapi ada seorang anak yang sudah tidak ada orang tanggung jawab kepadanya, maka ibunya wajib tanggung jawab. Maka wanita ini wajib nyari nafkah untuk menafkahi anak-anaknya. Gitu. Ketika sudah tidak ada lagi yang tanggung jawab padanya, gitu. Akhirnya kewajibannya menjadi kewajiban begitu. Gitu. Tentu kalau yang ini, jadi gini, dalam pernikahan itu ada banyak kasus salah, namanya salah yang harus diterima. Ini kan salah yang harus diterima, tapi kan tidak mungkin kalau kau biarkan anakmu mati, ya ikut berdosa. Gitu. Meskipun yang wajib itu suamimu, tapi kan di depanmu. Gitu. Kayak ada kita tetangga membiarkan tetangga kita mati, karena itu kan sama dosa. Meskipun kalau ada laki-laki cerai kemudian yang wajib ngasih nafkah kan laki-lakinya, laki nggak ada berarti saudara laki-laki. Kalau nggak ada saudara laki-laki, kerabat laki-laki yang menjadi wali atas anak ini dan dikirim uangnya kepada ibunya. Kalau semuanya mereka nggak tanggung jawab, ya dosa mereka semua. Tapi kan wanita yang sudah ketibanan anak ini ya wajib ngurus. Karena apa ya? Karena sudah di bawahnya, di bawah wilayah ya, di bawah naungannya karena hidup bersamanya. Jadi akhirnya ya wajib nyari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Oke, baik. Jadi untuk yang hutang itu udah nggak ada tanggungan ya Ustadz ya, bukan tanggungan istri gitu ya. Tapi kalau untuk perihal anak, jika memang bersama istri berarti ya perlu diusahakan untuk menafkahi anaknya. Baik Ustadz, sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Sekarang bab cara rujuk ya, cara rujuk. Tadi kan sebentar, tolak itu ada 2 ya tadi ya, oke. Selain tadi ada jumlah cerai juga selain dibagi menjadi cerai yang bid'ah sama cerai yang sunnah, juga bisa dibagi menjadi cerai roj'i sama cerai bain ya. Tolak roj'i, tolak bain. Tolak roj'i adalah tolak yang bisa rujuk, gampangannya gitu, yakni sekali atau 2 kali. Kalau tolak bain cerai yang sudah tidak boleh rujuk kecuali pakai prosedur penghalang, yakni pasangannya udah nikah sama orang lain baru bisa balik. Paham ya? Cerai rujuk, cerai roj'i, cerai yang masih ada konsep rujuknya. Yang kedua, cerai yang bain, yang tidak boleh ada rujuknya. Jadi bagi orang yang cerainya masih kategori cerai rujuk, kemudian ingin rujuk, gimana rujuknya? Ada beberapa cara untuk rujuk. Yang pertama, menggunakan pernyataan. Kalau bahasa Arab, roja'tuki. Aku merujukmu kembali. Jadi roja'tuki, aku kembalikan kau, aku kembali kepadamu. Gitu, bahasanya gitulah. Aku rujuk kau. Itu roja'tuki. Atau dalam bahasa lain, aku kembalikan kau dalam ikatan nikahku. Itu juga bagian dari kata rujuk. Itu yang sifatnya pernyataan. Atau yang sifatnya tindakan. Nah, boleh rujuk tanpa pernyataan, langsung tindakan. Apa tindakan rujuk? Langsung hubungan suami istri. Yakni orang cerai, kan waktu cerai yang rujuk itu kan istri kan belum keluar dari rumah, masih di rumah, gitu kan, selama 3 bulan. Maka selama itu pula, kalau terjadi hubungan suami istri, maka sudah dianggap rujuk. Paham ya? Dan langsung berjalan rumah tangga kembali sebagaimana biasa. Jadi ada namanya rujuk bil qaul, ada kedua rujuk bil fi'l. Pertanyaannya kalau tidak sampai hubungan suami istri gimana? Misalnya hanya hanya pelukan atau hanya ciuman, maka sebagian besar ulama mengatakan belum jatuh. Gitu. Kecuali sampai pada posisi nikah, karena an-nikah fil asal huwa adalah al-jima'. Nikah itu maknanya hubungan suami istri. Sehingga kalau belum terjadi hubungan suami istri, belum dianggap sebagai pernyataan rujuk. Paham ya? Jadi rujuk bisa menggunakan 2 cara. Rujuk dengan pernyataan, yang kedua rujuk dengan perbuatan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau
tidak, Baik, kita sebentar teruskan. Ustaz. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan. Ini tadi ada disampaikan oleh Ibu Epirianti. Alhamdulillah banyak sekali mendapat pengetahuan saya Ustadz. Agak terang pikiran saya. Alhamdulillah ya Bu. Baik. Oke. Silakan Ustadz. Boleh dilanjutkan. Oke, berikutnya tadi kita sudah bahas rujuk, sekarang kita bahas khulu ya. Wah, ini khusus para wanita tolong perhatikan masalah khulu. Semoga cukup waktunya. Ini panjang, sebagaimana bahasan khulu cerai juga juga panjang, bahasan khulu juga panjang ya. Aslinya nikah itu dimaksudkan sebagai hubungan yang baik, harmoni sampai akhir hayat. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu sehingga situasinya tidak baik. Kalau situasi tidak baik, situasi tidak nyaman itu terjadi, ya, dan laki-laki yang merasa situasinya tidak nyaman, maka laki-laki memiliki kesempatan untuk cerai. Tetapi kalau ketidaknyamanan itu datang dari wanita, yakni wanita yang merasa tidak nyaman, gitu, tidak bisa lagi melanjutkan, maka wanita bisa melepas situasi buruk ini dengan cara khulu. Caranya mengatakan khulu dan memberikan kepada suami apa saja yang dulu pernah diberikan supaya selesai urusannya. Allah Ta'ala berfirman di konteks ini, wala hillakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa khiftum alla yuqima hududallah fala ju'a 'alaihima fima iftadat bih. Gitu. Kalau laki-laki sudah ngasih kan nggak boleh balik ya. Jadi definisi khulu? Secara bahasa khulu diambil dari kata khal athawb, yakni melepas baju. Karena wanita dianggap pakaian laki-laki dan wanita ini sudah tidak mau dipakai, nggak mau dijadiin pakaian, maka akhirnya melepaskan pakaiannya. Nah, gitu. Karena laki-laki adalah pakaian wanita dan wanita pakaian laki-laki. Maka kalau wanita sudah tidak merasa tidak cocok dengan laki-laki, maka melepas pakaiannya. Jadi melepaskan laki-lakinya. Ini hadis Rasul, bab ini itu berawal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi di sana ada ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ia pakaian untuk kalian laki-laki dan kalian pakaian untuk mereka. Asalnya bab khulu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Ja'at imra'atu Thabit ibn Qais ibn Syamas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabit ibn Qais faqalat ya Rasulullah ma a'tabu alaihi fi khulqin wala din walakin akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Rasulullah aturidina alaihi hadiqatah. Qalat na'am. Faqala Rasulullah akmal hadiqah wa talliqha tatliqah. Ya Rasulullah, saya tidak mencelanya karena akhlaknya dan juga tidak mencelanya karena agamanya. Tapi saya membenci kekafiran setelah dalam Islam, yakni kekafiran, yakni mengingkari suaminya, yakni tidak baik sama suami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidina alaihi hadiqatah. Apakah engkau ingin tamannya? Qalat na'am. Faqala Rasulullah iqbal al-hadiqah wa talliqha tatliqah. Maksudnya di dalam hadis ini bahwa wanita ini itu
sebenarnya tidak mencela akhlaknya dan agamanya, tetapi dia memang nggak suka sama laki-laki ini, gitu, karena kondisi penampilannya. Nah, khawatir wanita ini kemudian tidak bisa berbuat baik padanya. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah wa talliqha tatliqa. Oke, jadi kalau wanita itu yang tidak lagi nyaman dengan suaminya, maka dia prosedurnya adalah khulu. Apa itu lafal khulu? Gitu. Bahwa beberapa lafal khulu bisa menggunakan kata bahasa Arab, khala'tuka, yakni aku melepasmu. Juga boleh menggunakan itu. Atau dengan bahasa yang dianggap sebagai makna melepas. Gitu. Contohnya misalnya, aku terlepas darimu. Atau menggunakan kata cerai. Gitu. Kamu sudah tercerai dengan apa namanya uang ganti ini. Itu semua sudah dianggap sudah dianggap sebagai bahasa khulu. Nah, secara umum khulu menjadi syah ketika wanita ini akhirnya mengembalikan maharnya. Nah, sehingga dengan demikian dalam Islam ada dua prosedur dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Bisa menggunakan prosedur tolak, bisa menggunakan prosedur khulu. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti bahasan-bahasan lain sambil berjalan. Kita akan pindah ke bahasan yang lain di pertemuan berikutnya, baik ila atau tihar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kita sudah jam 10 lebih 13 menit ya, 12 menit. Mungkin sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan 1 atau 2, kemudian kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita cukupkan ya Bapak Ibu dan Ustadz Musinin. Ya. Mungkin tafadhol Ustadz untuk ditutup dan Oke, juga baik, berdoa. jamaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kuliah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya tawwabur rahim. Ighfir lana wa hdina kama rabbuna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakata khairu min zakaha. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha illa waqta alhamdulillah salatina illa qadaita. Rabbi rahmani rahim yarhamna Allah bina zawjatina alibina awladina alibina ahdina waj'alna ikhwatan fika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.